Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, bijakkan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja menerapkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam sehari-hari. Pemirsa, di hari Selasa kami berupaya untuk menampilkan sosok-sosok istimewa pertalian dengan riset kami yang melacak jejak para spiritualis, hamba-hamba yang beriman, yang begitu sangat dalam cintanya kepada Allah dan begitu terdalam mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nyaris tidak ada hari kecuali, bukan nyaris, tapi memang tidak ada hari kecuali dilalui dengan zikrullah, berselawat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini orang istimewa yang saya hadirkan adalah Dr. Didin Widiartono, sarjana pendidikan, sarjana sosial, magister pendidikan. Didin lahir di Sidoarjo, kemudian besar di kota Malang dan mengabdi di Universitas Negeri Malang. Sosok Didin Widiartono sekarang menjabat sebagai Ketua Program Magister dan Doktor Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Malang. Dalam kesehariannya, perjalanan spiritual yang dijalani yakni adalah mengikuti dengan tekun salah satu tarekat yang ada di Indonesia, yakni adalah tarekat Satariyah. Berguru dengan mursyid yang ada di Ngayogyakarta Hadiningrat dan di Cirebon. Sungguh tempaan yang begitu dahsyat, hebat dan istimewa dari para mursyid seorang Didin, maka sangat beralasan jika seorang Didin beberapa kali, lebih tepatnya 15 kali dibersamai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik mimpi maupun terjaga. Apa yang menarik dari studi yang kami lakukan, utamanya in-depth interview mendalam dengan sang informan, yakni adalah yang pertama, informan selalu berusaha mentaati Allah dan Rasul-Nya lewat bimbingan para mursyid atau guru dan sesepuhnya. Ketaatan itu tidak saja pada jalan
keselamatan yang ditempuh melalui tarekat, namun ketaatan juga ditunjukkan pada kesungguhan seorang didin untuk berbakti selain kepada orang tua adalah pada gurunya. Rasa bakti itu ditunjukkan dengan ketika mursyid dan atau gurunya berada di satu tempat, diminta atau tidak, hanya diberikan informasi tentang keberadaan gurunya di suatu tempat, maka seorang didin segera jam berapapun, hari apapun, segera menghampiri mursyid atau gurunya. Bahkan tak jarang ketika tugas-tugas di Universitas Negeri Malang memungkinkan untuk atau memang sudah jeda ditinggalkannya, maka sang informan Mas Didin berupaya untuk menunjukkan rasa baktinya kepada gurunya. Sungguh, rasa bakti ini masih dipoles lagi, dibalut lagi oleh informan dengan begitu taatnya dengan atau dibersamai gurunya untuk senantiasa melakukan takaruf ilallah, mahabbatullah, wa mahabba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dengan patrap yang sudah diajarkan oleh mursyid-mursyidnya. Sehingga perjalanan spiritual yang dilakoni seorang didin, saya mengibaratkan dalam sunyi maupun ramai, seorang didin berusaha tertambat hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertambat hatinya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja di atas kelemahannya sebagai sosok manusia yang masih muda dalam usia karena belum mencapai 50 tahun, kegigihan untuk berupaya memenuhi persyaratan-persyaratan di tarekat Satariyah dan di perjalanan spiritual bersama jamaah serta gurunya Muhammad Adam, tetap ada kesungguhan, istiqomah dalam halaqah kelembutan hati. Di mana halaqah kelembutan hati membelajarkan seorang didin untuk semakin mencintai, semakin mencintai dan mengasihi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi dirinya sendiri. Jalan-jalan pendakian ma'rifatullah yang dilakoni, yakni senantiasa berupaya juga di dalamnya
belajar, mengajar diri. Pembelajaran sholat tak saja wujud lahiriahnya, tetapi wujud lahiriah sholat itu karena tempaan hati nurani yang sangat dalam. Diperbagus, diperindah, diperelok. Sholat itu di dalam sholat dan di luar sholat. Teringat apa yang dianalisis oleh Profesor Dr. Buya Hamka di dalam salah satu karyanya Tasawuf Modern yang ditulis tahun 1939 yang senantiasa aktual untuk dibaca, yakni adalah seorang didin sedang senantiasa berproses untuk menegakkan sholat daim. Ini kalau kita pinjam dari terminologi Buya Hamka, di mana sholat daim ini kalau kita lihat kembali dalam karya Buya Hamka adalah zikrullah. Insyaallah didasarkan pada surah Al-Ma'arij ayat 23. As-salatu daimun. Ini insyaallah fi'il amr. Salatlah kalian terus menerus istiqomah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qul amantu billahi tsumastaqum. Katakanlah, aku hamba beriman kepada Allah. Kemudian ditegakkan secara istiqomah. Dan pembelajaran salat daim di kajian atau halaqah titian hikmah atau kelembutan hati, membelajarkan gurunya, membelajarkan santrinya, karena santri sekaligus guru, guru adalah santri juga, dibersamai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tak sekedar istimewa, namun memang benar-benar sangat istimewa. Pribadi-pribadi seperti Didin Widiartono yang doktor tidak merasa kecil, tidak merasa rendah ketika di kampung mengikuti halaqah titian hikmah, ketika mengikuti kajian kelembutan hati. Di mana kalau kita lihat secara akademik, masih belum ada di antara para sahabatnya yang doktor. Mereka kebanyakan para sarjana. Namun lagi-lagi dalam wawancara kami yang mendalam, gelar akademik, jabatan fungsional atau struktural, karena sudah berupaya untuk berproses ma'rifatullah, maka semuanya ketika masuk di dalam kajian baik di tarekat satariyah maupun di titian hikmah telah lebur masuk pada wazuhdu fid dunya. Dunia tidak mengikat hati seorang didin,
tetapi Didin lebih terikat kepada jalan-jalan yang sudah dilalui dan sedang dilalui oleh guru-gurunya, yang sedang dilalui oleh teman-teman sesama halakoh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita perhatikan perjalanan dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sejumlah informan yang sudah kami teliti, maka sungguh perjumpaan dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik mimpi maupun terjaga, tidak ada yang kebetulan. Dan seringkali tidak disangka oleh hamba-hamba yang terpilih tersebut. Namun meski ketidakbersangkaan itu ada pada diri hamba, mimpi maupun terjaga sungguh karunia yang istimewa. Tentu saja harapan kami sendiri, dan juga Anda semua, panjenengan semua, yang begitu amat sangat mencintai Allah, asyaddu hubbalillah, maka akan mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi diri kita masing-masing. Apa wujudnya? Diri yang seharusnya istirahat di kepenatan siang karena bekerja. Namun ketika ada panggilan muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita merasa hamba yang patut menghadiri jamuan teristimewa salat fardu berjamaah di masjid musola yang terdekat dengan tempat kerja kita atau rumah-rumah kita. Innama ya'muruna masajidallah man amana billahi ila akhir ayat. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah hamba-hamba yang beriman. Karena kunci utama untuk ditemui oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dibersamai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni adalah belajar sholat. Dan belajar sholat tak sekedar membaca, tapi diterapkan secara lisan, perbuatan, karya yang termanfaatkan, bahkan dari niat terdalam kita yang bagus termuliakan. Terima kasih atas segala dukungan Anda semuanya. Mudah-mudahan siapapun penikmat kanal Hikmatologi dibersamai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik mimpi maupun terjaga, baik sendiri maupun bersama jamaah, di tengah jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditulis pada lauhul mahfuz